itu haknya beliau gitu ya, mendapatkan posisi gubernur. Tapi haknya DPR menggunakan hak setelah interpelasi, penggunaan hak angket atau juga menyatakan pendapat, itu juga kita ingin menegakkan regulasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara PTEB di acehback.com pada Kamis 22 Oktober 2020. Hari ini kita mengambil tema kapan DPR Aceh melantik gubernur definitif. Telah hadir di hadapan kita Bapak Safarudin SOS MSP. Beliau adalah Wakil Ketua 3 DPR Aceh. Beliau sudah berhadir di hadapan kita. Ini kita akan membahas, kita ingin melihat bagaimana nanti DPR menentukan sikap untuk melantik Gubernur Aceh, yang tentunya nanti akan melalui dengan ada banmus, ada bagai pembahasan bermacam-macam cara bagaimana pelantikan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga ke depan Aceh ada pimpinan yang definitif. Oke Pak Safarudin, kita boleh dengan pertanyaan pertama, judulnya dulu kita ambil. Kapan DPR mau melantik gubernur? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya seminggu lalu teman-teman di Aceh IMEX memberikan kabar bahwa memberikan waktu kepada saya untuk tema yang hari ini kita ingin bicarakan gitu. Nah tentunya saya baru menyahuti hari ini karena memang kita masih di luar kota kemarin dengan tugas-tugas kedewanan. Saya menyampaikan bahwa menyangkut tema yang diangkat oleh Pak Anwar Pak Anwar. Nah kapan sebenarnya DPR Aceh akan melakukan proses pelantikan seorang gubernur definitif, seorang Nova Iriansah. Nah sebelumnya saya menyampaikan sebenarnya pertanyaannya membuat seakan-akan ada keraguan ini. Ada keraguan DPR Acehnya untuk melantik sesuai dengan regulasi yang ada hari ini, baik UU PA dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 gitu ya. Nah saya mau katakan bahwa berdasarkan salinan keputusan Kepres keputusan Presiden Republik Indonesia yang sudah turun dan kebetulan baru 3 hari yang lalu itu masuk ke Sekretariat DPR, dan sore harinya saya mendapatkan terusan salinan keputusan Presiden tersebut. Nah di informal para pimpinan saya dan Pak Ketua Dahlan dan beberapa teman-teman fraksi ini sudah mulai untuk membicarakan kapan rencana kita bawa ini ke Banmus gitu ya. Nah terakhir informasi saya bisa sampaikan dalam media Aceh IMEX, insya Allah kita akan melaksanakan Banmus itu esok hari. Nah, bukan hanya agenda besok berarti Jumat Jumat, lepas Jumat atau pagi Jumat tapi keputusannya tetap hari ini. Ada rapat pimpinan nanti jam 15.30 kami akan ada rapat pimpinan dengan ketua fraksi untuk menentukan kapan jadwal Banmus kita. Tapi saya sudah pastikan bahwa esok hari akan ada Banmus. Pembicaraannya bukan hanya soal Kepres pelantikan ini saja, tapi juga banyak hal juga terkait terhadap fungsi kedewanan yang harus kita bicarakan. Yang ingin kami tahu juga Pak Safari ini keputusan ingkrah ya Pak Irwandi tidak lagi menjadi gubernur, lalu ada Kepres yang keluar. Ini kami dengar sudah melampaui 2 bulan ini. Kenapa sampai hari ini belum juga diproses? Ya kalau kita ikuti hasil ingkrah Mahkamah Agung terhadap status Irwandi kan, nah tentu waktunya sudah sangat jauh ya. Itu Juli Kepres itu terbit gitu ya, pemberhentian Irwandi. Kemudian Agustus, tepatnya tanggal 13 Agustus itu sampai ke kita gitu. Sampai ke saya kebetulan yang menerima, karena pada saat itu tanggal 13 itu saya ND Ketua DPR. Nah pada saat itu Pak Sekwan melalui kebetulan ND Sekwannya juga Pak Saipullah gitu kan. Beliau sampaikan nih Pak, ada Kepres pemberhentian Irwandi gitu. Nah saya katakan ini Kepresnya kok terlambat sekali masuk ke DPR gitu. Kami nggak tahu Pak kendalanya dari mana gitu. Yang pasti ini baru kita terima dan kita teruskan kepada pimpinan. Nah kalau berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh itu memang tidak diatur ya ketika Kepres pemberhentian Irwandi itu untuk kita proses itu memang tidak diatur limitasi waktu.
Tapi di Undang-Undang Nomor 10 2016 itu pasal 173, mudah-mudahan saya tidak salah dengan pasalnya, itu ada limitasi waktu. Bahwa DPRD ada itu batasan, ada batasan waktu. DPRD itu punya waktu setelah menerima salinan keputusan presiden itu selama 10 hari kerja gitu. Nah, kalau kita lihat dari Juli 23 Juli tanggal 20-an, saya lupa tanggalnya, ke tanggal 13 itu sudah mulai waktu-waktu. Sehingga Kepres pemerintahan di luar itu tidak bisa kita proses lagi. Artinya bukan karena ada alasan yang membuat DPR tidak melantik, itu karena dinamika politik yang kurang cair dengan eksekutif. Ini semata-mata memang jadi regulasinya. Jadi bukan karena gara-gara ada sidang interpelasi kemarin sehingga DPR ini mencari-cari seolah-olah, ini yang kita dengar, seolah-olah DPR menunda-nunda masalah pelantikan Pak Nova Irwansyah ini. Iya, kalau kita lihat publik ini kan banyak yang subjektif juga menilai DPR hari ini, kan tergantung pada persepsi di mana ya. Kalau persepsi hari ini mendukung upaya DPR, tentu udah tepat nih DPR melama-lamakan gitu kan. Atau juga adalah persepsi orang yang hari ini mendukung pemerintah karena memang jalannya pemerintahan di Aceh ini jangan diganggu segala macam itu ya. Tapi kan dengan subjektif sekali, karena masyarakat ini kan tidak tahu utuh bagaimana regulasi yang ada. Saya mau jelaskan, tidak ada upaya DPR untuk menghambat. Apalagi kita melanggar atau juga menyalahi sumpah kita sendiri juga kan, untuk tegak lurus terhadap konstitusi itu sendiri. Artinya saya mau katakan, karena memang batasan limiti waktu itu, karena di UU artinya semata-mata karena batasan regulasi, itu. Karena regulasi itu. Lalu kalau ini terus terlambat, kemudian diambil alih oleh Kemendagri, ini gimana sikap? Ya, kalau kita kan harus bicara regulasi secara runut dan teratur gitu ya. Karena mekanisme di UU PA itu tidak diatur secara teknis gitu ya, limitasi waktu, maka secara ada undang-undang lain gitu yang mengatur soal itu. Sehingga saya lihat dengan sendirinya itu menjadi take over kewenangannya dari Kemendagri. Makanya lahirlah Kemendagri itu meneruskan itu ke Presiden untuk mendefinitifkan Saudara Nova Iriansyah. Dan kemarin itu kan 3 hari yang lalu kita baru terima bahwa ada Kepres definitifnya Nova Iriansyah, pengesahan sebagai gubernur definitif. Lalu besok ini kan ada rapat Bamus, rencana menggelar rapat Bamus. Lalu apa saja yang direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan ini? Di samping Kepres pengesahan pengangkatan Nova Iriansyah menjadi gubernur definitif. Nah, kami di DPR itu juga banyak agenda-agenda yang memang belum terselesaikan dan harus kita tuntaskan dalam sidang paripurna, seperti pengumuman KIA kemarin Komisi Informasi Aceh, kemudian juga ada Baitul Mal. Nah, kebetulan insya Allah mungkin hari ini sudah ada pengumuman atau besok gitu ya. Itu ada teman-teman Komisi 6 lah nanti yang akan punya, kita jangan sempat menegasikan teman-teman Komisi 6 juga untuk pengumuman itu kan. Tapi yang pasti tugas DPR di samping yang lain juga memang banyak hal juga yang nanti di Bamus akan dibicarakan gitu. Kan Pak Safar kan salah seorang yang ikut Bamus misalnya. Kira-kira kapan diputuskan Bamus dijadwalkan ini? Ada bocoran ini? Hasil koordinasi kita sesama pimpinan Ketua Dahlan ya, Bamus itu kemungkinan kita akan coba di hari Jumat pagi, karena di Jumat sore itu sepertinya ada agenda RDPU kita dengan pada salah satu kanun. Tapi saya tidak mau mendahului keputusan pimpinan dengan para ketua-ketua fraksi yang hari ini kita mau melakukan rapat koordinasi itu. Nah, insya Allah mungkin sore hari kita udah tahu. Tapi saya bisa pastikan besok kita akan melaksanakan Bamus itu sendiri. Jadi kalau jadi dilatih pelantikan resi, kalau Bamus menyetujui, artinya ini harus digelar pelantikan ini di rapat paripurna. Dilakukan di rapat perda. Ya, kalau Bamus kan semuanya muaranya nanti kan keputusan kelembagaan itu tertinggi ada di paripurna gitu. Nah, tinggal Bamus itu mengatur waktunya saja. Nah, kalau saya dapat pertanyaan bahwa kapan nih jadwal pelantikannya, kalau memang DPR setuju nih untuk melantik Saudara Nova Iriansyah, saya bisa jawab bahwa kita tidak bisa serta-merta memberikan waktu di pihak kita saja, karena ada pihak lain. Pihak lain itu adalah yang melantik siapa. Yang melantiknya atas nama Presiden itu adalah Menteri Dalam Negeri. Tentu ada penyesuaian waktu dengan Pak Menteri, apalagi kabarnya kita perlu juga koordinasi dengan Pak Menteri dulu. Gitu. Sejauh apa yang sudah dilakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri?
Ya, kemarin Dirjen Otonomi Daerah Pak Akmal Malik itu melakukan chat dengan Pak Ketua Dahlan ya. Beliau mempertanyakan sudah sejauh mana proses Kepres terhadap pengesahan dan pengangkatan Nova Iriansyah definitif ini diproses DPR gitu ya. Bagaimana sikap DPR? Nah, kita langsung jawab, artinya Pak Dahlan juga menjawab ya, kita tegak dengan regulasi yang ada. Nggak mungkin kita abaikan itu. Apakah kalau sudah dilantik Pak Gubernur, Pak Nova Iriansyah, apakah sidang-sidang selama ini lanjutan dari izin dilanjutkan? Atau sudah dipedai karena sudah dilantik Gubernur? Pertanyaannya ke mana diarahkan ini? Kalau diarahkan ke ke paripurna penggunaan hak selanjutnya yang sedang berdinamika proses ini hari ini, saya bisa jawab bahwa ini kan ada dua hal yang berbeda nih. Pak Anwar ya, ada dua hal yang berbeda. Satu hal kita ingin tegakkan regulasi, dalam hal ini secara takdir Tuhan saja bahwa Pak Irwandinya berkasus hukum dan Nova Iriansyah secara mekanisme hukumnya beliau akan menjadi gubernur secara definitif. Nah, artinya takdir Tuhan beliau membawa sebagai gubernur hari ini, kemudian membawa secara mekanismenya beliau tidak bisa kita lakukan, harus kita lantik menjadi gubernur definitif. Nah, hal yang berbeda itu amanah undang-undang. Itu hal yang berbeda. Nah, itu haknya beliau gitu ya, mendapatkan posisi gubernur. Tapi haknya DPR menggunakan hak setelah interpelasi, penggunaan hak angket atau juga menyatakan pendapat, itu juga kita ingin menegakkan regulasi yang ada. Jadi tegasnya kita tidak akan menolak pelantikan, tapi urusan dengan DPR tetap akan berlanjut. Iya. Saya katakan bahwa saya bisa pastikan pelantikan ini akan berjalan dengan baik. DPR akan menghormati itu dan menghormati haknya Pak Nova Iriansyah yang akan menjadi kepala pemerintahan Aceh. Dan saya juga bisa pastikan bahwa DPR tetap akan lanjut melakukan penggunaan hak selanjutnya. Apalagi sudah ada rumusan, inisiator hari ini sudah mendatangani lebih dari 50 orang gitu sebagai inisiator penggunaan hak angket terhadap 16 materi interpelasi yang kemarin belum mampu dijawab. Tapi tentunya ini setelah prosesi pelantikan gubernur. Ya, bisa saja sebelum, bisa saja sesudah. Nah, ini tergantung juga bagaimana Bamus nanti merumuskan gitu ya. Maka saya nggak mau ingin mendahului keputusan Badan Musyawarah gitu ya, karena memang Badan Musyawarah itu kan terlibat semua unsur fraksi-fraksi gitu ya. Nah, tentunya pandangan setiap fraksi ini pasti akan ada perdebatan juga, debatable jadwal, debatable terhadap dinamika politik. Ini bagaimana nanti kesan di masyarakat. Ini kita sedang menggalang kekuatan untuk memakzulkan, kok tiba-tiba hari ini DPR melantik, nanti kita akan dibully segala macam. Nah, ini kan pasti akan ada terjadi perdebatan. Tapi saya hari ini bergabung dalam fraksi Gerindra. Kami pastikan kalau Gerindra akan mendukung, karena yang kita tegakkan baik penggunaan hak menyatakan pendapat pemakzulan itu karena regulasi yang kita ingin tegakkan. Begitu juga dengan proses pelantikan ini, karena regulasi mengharuskan kita sebagai amanat undang-undang yang harus kita jalankan. Gitu. Nah, kalau saya boleh berkata ini apakah DPR akan mengambil kesempatan hak angket ini sebelum pelantikan? Atau bagaimana? Saya Pak Anwar nggak mau mendahului lah yang pasti. Tapi yang pasti saya mau katakan bahwa dua-duanya akan berlangsung. Bisa saja limitasi waktunya didahulukan dengan angket atau didahulukan pelantikannya dulu. Tergantung nanti pada keputusan dan dinamika Badan Musyawarah yang akan memutuskan itu. Oke, kita tinggalkan itu. Para pemirsa, inilah baru sekelumit yang kita korek dari Pak Safar tentang bagaimana dan kapan pelantikan Gubernur Aceh yang definitif Pak Nova Iriansyah. Namun ini masih ada sisi lainnya harus kita tanya ke Pak Safar, karena beliau adalah wakil ketua yang punya kewenangan juga untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan pelantikan ini. Pak Safar, kita tinggalkan masalah rapat interpelasi, rapat angket. Saya ingin tanya lanjutan ini tentang pelantikan itu sendiri. Kalau seandainya ini tidak dilakukan di Aceh di DPR, diambil alih oleh Departemen Dalam Negeri, apa sikap kita? Yang pasti itu harus mengikuti amanat undang-undang ya. Kalau kita kan punya undang-undang kekhususan dan keistimewaan pada undang-undang pemerintah Aceh.
UU PA itu mengatur pada mulai dari pasal 48, mudah-mudahan saya juga tidak salah nih Pak Anwar ya, sampai pada pasal 53 itu ada runut pembicaraan bagaimana proses pengangkatan dan juga pemberhentian, kemudian mengisi kekosongan jabatan segala macam. Nah, dalam proses setelah mengisi kekosongan jabatan itu bagaimana proses pelantikannya? UU PA mengatur itu. Nah, artinya kalau ini diindahkan oleh Kemendagri atau pemerintah Jakarta, ini juga ibaratnya ini sudah pengangkangan terhadap konstitusi yang sudah diberikan kepada Aceh. Nah, tentunya saya berkeyakinan dengan koordinasi dengan Kemendagri pasti akan ikut UU PA dalam hal itu. Atau terbuka nggak peluang pelantikan keluar ke Jakarta? Kalau kita ikuti kondisi ya, saya pikir nggak ada alasan untuk tidak di Aceh dan tidak di gedung DPRA ya. Nah, memang ada diatur dalam tatip DPR itu kan kami ada mengatur. Mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan pelaksanaan pelantikan itu di gedung DPR dengan banyak alasan seperti misalnya ada bencana segala macam, ada suasana kepanikan gitu ya. Nah, mungkin bisa saja dilangsungkan itu di Jakarta atau di tempat mana. Tapi pada ininya statusnya atas persetujuan DPRA gitu. Nah, tempatnya boleh di mana saja. Tapi kalau dengan keadaan sekarang nih Pak Anwar ya, saya mengatakan bahwa baik soal pandemi COVID-19 hari ini kan menjadi ancaman kita juga. Momok kita bukan hanya di Aceh tapi juga mendunia gitu kan. Dan kondisi hari ini saya berkeyakinan bahwa kondisi mengatur SOP COVID dalam penyelenggaraan pelantikan di gedung DPRA itu pasti bisa akan kita lakukan. Bisa, insya Allah. Apalagi nyaman itu ya. Sangat nyaman ya, karena paripurna beberapa kali kita buat selama COVID ini aman-aman saja insya Allah. Tapi tetap karena memang pasti nih kan berbeda nih, karena paripurna ini kan bersifat yang cukup sedikit populis ya, karena pelantikan gubernur. Nah, pasti akan ada undangan dari pihak luar segala macam. Ini bagaimana pengaturannya tentu kita atur dengan apa yang diatur dalam keputusan Mendagri dalam protap SOP COVID itu sendiri. Itu Pak Anwar. Oke Pak Safar, ini saya juga ingin bertanya sedikit masalah ketika nanti misalnya ini kita ambil yang normal, yang paling bersiko lah. Oke. Ini diambil alih dengan berbagai alasan, terserah apa alasannya, yang jelas Mendagri meminta ke Jakarta. Gimana? Kalau saya tidak setuju itu. Kalau saya secara pribadi, pimpinan maupun saya pikir fraksi Gerindra pasti akan ikut dengan pernyataan yang saya katakan ini gitu. Karena menurut saya tidak baik gitu suasana kita di Aceh ini. Sepertinya kita ingin membuka tabir jarak lagi dengan pemerintah Jakarta gitu kan. Saya pikir ini kan acara seremoni biasa ya. Saya pikir dengan tantangan dengan kondisi hari ini tidak ada punya alasan yang lain gitu untuk kita ke Jakarta atau ke tempat Jadi lain. Jakarta ini harus melihat dengan bijak ini persoalan Aceh ini. Harusnya begitu, begitu Pak. Pak Safar, lalu bagaimana seandainya ini DPR ada, ini kan tidak semua satu saya lihat, kita mendengar tidak semua seragam ini. Ada tidak di DPR ini yang kira-kira yang menyeberang ini, yang di luar pada umum seluruh anggota DPR yang menolak ini? Yang menolak pelantikan? Nah, sejauh ini saya lihat ketika kita melakukan informal komunikasi dengan lintas fraksi, enggak ada yang menolak. Tapi kembali lagi nih Pak Anwar ya, saya tidak mau mendahului keputusan teman-teman itu ya. Nanti kan di Banmus lah besok ya, mungkin akan bisa terlihat terang benderang gitu ya, mana sikap fraksi atau anggota DPR yang tergabung dalam Banmus ini yang setuju dan yang tidak setuju. Tapi saya berkeyakinan karena ini amanat undang-undang, karena kita ingin menegakkan regulasi yang ada, pasti semua teman-teman DPR itu paham betul bahwa kita ingin jaga itu marwah DPR itu supaya baik di mata publik dan di mata undang-undang sendiri. Artinya semua urusan pelantikan ini kita akan berjalan normal, sementara yang urusan dengan DPR ini juga kita tetap berjalan seperti Iya, saya katakan dua kamar yang berbeda nih Pak Anwar. Dua kamar yang berbeda. Satu kamar tadi saya sudah katakan bahwa itu haknya Pak Nova hari ini secara regulasi amanat konstitusinya. Pak Nova itu punya
punya hak sebagai gubernur definitif karena memang ingkrahnya MA terhadap statusnya Pak Irwandi. Dan satu sisi lain ya DPR punya hak juga untuk menyatakan, karena dari hasil interpelasi itu kan banyak hal juga yang DPR itu harus menegakkan regulasi dan konstitusi itu sendiri. Oke, para pemirsa, ini kita satu sisi lagi, Pak Safar ada ada kesempatan sedikit untuk mengajak teman-teman di DPR dan mengajak masyarakat untuk tidak terlalu negative thinking terhadap kerja DPR. Silakan Pak Safar. Baik, saya pikir nih bagian saya menyampaikan baik ke teman-teman DPR yang di lintas fraksi gitu ya, apa menjadi sikap kelembagaan tetap kita diatur dalam amanat konstitusi kita bahwa kita menghormati perundang-undangan yang ada. Terhadap status Nova Iriansyah ini saya pikir tidak perlu ada debat tebal lagi kita gitu kan. Nah, kalau kita bicara takdir memang sudah kehendak Tuhan gitu ya, sudah kehendak Tuhan. Kemudian kepada masyarakat Aceh, mohon berikan kepercayaan kepada kami periode 2019-2024 ini untuk menjalankan amanat, baik amanah konstitusi yang ada yang kami harus jalankan dan juga amanat rakyat, agar penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera, lebih berkeadilan, itu bisa mampu kita jalankan. Walaupun dalam kacamata yang hari ini sudah berbeda dengan pemerintah, tapi saya berkeyakinan bahwa kita tegakkan yang namanya konstitusi, akan ada jalan untuk bisa ketemu. Akan masih ada kesempatan untuk harmonis kembali antara dua lembaga ini? Kalau bicara regulasi dan konstitusi yang dilanggar, saya pikir yudikatif nanti yang akan itu pihak yudikatif yang akan punya ranahnya gitu ya. Tapi kalau bicara dinamika politik, cairnya bagaimana untuk kepentingan rakyat, pasti kita harus ketemu dong. Nah, itu yang paling penting. Kalau kepentingan rakyat, kita akan dahulukan itu. Saya pikir itu, Pak Anwar. Terima kasih Pak Safar sudah berhadir di tempat kami di Aceh IBEK di acara PTB ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini agar menjadi pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat, terutama juga kepada anggota Dewan yang terhormat yang sudah bekerja begitu maksimal, begitu bagus untuk demi kepentingan masyarakat Aceh. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.